Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi tip and trik bagaimana cara membuat video pembelajaran atau media pembelajaran dengan memanfaatkan Canva. Nah, ini contoh sederhana yang telah dibuat. Nah, itu Bapak dan Ibu sedikit cuplikan dari bahan ajar dalam bentuk video yang telah dibuat dengan menggunakan Canva. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara membuatnya. Tentu Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar dengan Canva ya. Akan tetapi sebetulnya Canva itu kan sebuah aplikasi berbasis web yang berbayar, cuman ada juga kita juga bisa menggunakan dengan cara free, akan tetapi tentu itu terbatas pada penggunaannya. Nah, agar Canva itu menjadi pro, maka gunakanlah bagi yang sudah memiliki akun belajar.id, gunakan akun belajar.id sehingga Canva menjadi pro. Coba kita masuk ke canva.com sini ya, canva.com. Bagi yang belum registrasi ya silakan registrasi menggunakan Gmail. Tapi sebaiknya bagi yang sudah memiliki akun belajar.id, registrasi gunakan itu agar Canva menjadi pro ya, karena memang Canva pro dengan akun itu. Nah, kalau sudah registrasi langsung login seperti ini. Nah, ini karena saya sudah login dengan menggunakan akun belajar.id sehingga semua yang ada di sini menjadi pro dan kita bisa gunakan. Baik, karena kita akan merancang media pembelajaran dalam bentuk video. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu. Ini cukup banyak sekali ya. Kalau seandainya kita lihat di tab bawah, di sini ada fasilitas untuk buat infografis, kemudian ada kolase, kemudian ada wallpaper desktop ya untuk laptop, kemudian ada diagram, kemudian ada sampul buku, ada peta pikiran, sampul majalah, kemudian di sini juga kita bisa membuat template atau background untuk virtual Zoom ya. Kemudian ada situs, ada kalender, poster, kemudian lembar kerja, laporan, banyak sekali ini, termasuk agenda, komik, proposal, jadwal kelas. Ini menurut saya cukup lengkap dengan kebutuhan kita. Nah, karena yang akan kita buat ini adalah video pembelajaran atau presentasi ya, maka yang kita gunakan yang ini ya, bisa menggunakan ini tinggal diklik. Nah, tentu di sini ada banyak pilihan, ada presentasi dalam bentuk lebar, presentasi untuk seluler, presentasi 4x3. Nah, ini biasanya untuk Instagram biasanya. Nah, saya akan menggunakan yang presentasi ini. Nah, ini tinggal diklik dulu Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita sudah dihadapkan ke kanvas kosong seperti ini. Kemudian di sebelah kiri di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita lihat di sini simpan seperti sini ada 17 slide ini. Kemudian yang ini dalam bentuk video, kemudian ke bawah ada 17 slide, ini 16 slide dan ini banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita tentukan dulu template yang akan dipakai yang mana. Gitu kan, jadi cukup ngambil satu template, kemudian nanti bisa digunakan untuk untuk pembuatan media ajar kita. Nah, misalkan saya akan menggunakan ini kebetulan ada 25 slide ya. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini telah terbuka, ada 25 slide ya, ada 25 slide yang bisa kita manfaatkan. Tentunya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan atau materi yang akan kita sajikan. Nah, bagaimana caranya kalau sudah seperti ini? Ini tinggal diklik, otomatis dia pindah ke sini. Ya, otomatis pindah ke sini. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah akan menerapkan semua halaman, semua slide ini kita pindahkan ke kanvas kita? Ya, diklik saja. Ini langsung tinggal klik terapkan. Otomatis Bapak dan Ibu ini akan masuk sebanyak 25 slide ke kanvas kita ke sini.
Nah, ini sudah muncul sini semua. Nah, ini sudah muncul semua ya, sini. Nah, artinya kita sudah punya template yang memang kita akan desain. Nah, ngedesainnya tentu tergantung dengan kebutuhan kita, dengan materi yang akan kita sajikan. Nah, bagaimana cara mengolahnya, Bapak dan Ibu? Di sebelah kiri di sini ada menu-menu bantuan ya. Yang pertama di sini ada menu elemen. Nah, di menu elemen ini, Bapak dan Ibu, ini banyak sekali yang bisa digunakan ya, dari mulai model bentuknya WhatsApp, background, kemudian background asentik, Instagram dan lain sebagainya. Nah, elemen ini untuk apa? Elemen ini bisa dimanfaatkan ya tergantung tentu kebutuhan kita. Nah, misalkan salah satu contoh ya kan, kita ingin memasukkan gambar kita yang memang tidak ada di Canva. Nah, caranya tentu kita menggunakan elemen agar gambar tersebut tidak kita ngedit-ngedit lagi dalam hal bentuk misalkan. Nah, contoh di sini untuk gambar tentu kita menggunakan yang elemen yang ada warna hijaunya ya. Karena ada juga elemen yang bulat seperti ini. Nah, kalau untuk ini hanya untuk bentuk saja. Tapi kalau ada warna hijau ini biasanya untuk menyimpan objek gambar. Nah, contoh misalkan saya akan memasukkan yang persegi panjang. Nah, ini caranya tinggal diklik. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini pindah ke sini. Nah, ini kita singkirkan dulu misalkan. Nah, caranya seperti ini ya kalau untuk mau memasukkan gambar atau foto. Lalu kemudian kita tinggal masukkan gambarnya. Nah, gambarnya cara memasukkan gambarnya tentu ada di unggahan di sini ya. Ini tinggal klik unggahan. Nah, otomatis apabila kita sudah pernah mengunggah foto atau gambar, di sini akan muncul baik foto, baik video maupun audio. Nah, ini tinggal dipindahkan saja. Tapi kalau misalkan di sini kita tidak ada gambarnya, berarti kita harus mengunggah dulu atau mengupload dulu. Caranya tinggal klik unggah media. Klik unggah media, kemudian di sini bisa Bapak dan Ibu bisa mengunggah dari perangkat kita, dari komputer kita, bisa dari Facebook, bisa Google Drive, Instagram, Dropbox dan lain sebagainya. Nah, karena saya akan mengambil dari komputer, tinggal klik yang dari perangkat. Klik perangkat, maka otomatis kita akan diarahkan ke sini. Nah, coba saya akan mengunggah satu foto, misalkan yang ini tinggal diklik, kemudian open. Nah, otomatis Bapak dan Ibu dia akan masuk ke halaman ini. Nah, kita tunggu sampai selesai, kemudian nanti di sini akan muncul. Nah, ini kebetulan karena sudah mengunggah. Nah, bagaimana sekarang cara memindahkannya ke elemen ini? Nah, ini tinggal langsung di drag ya, dipakai mouse kemudian di drag ke sini. Nah, pastikan gambar ini sudah masuk ke dalam. Kalau sudah masuk seperti ini tinggal dilepas. Nah, otomatis Bapak dan Ibu gambar itu sudah mengikuti elemen yang kita buat. Jadi tidak kemana-mana gitu kan. Nah, tinggal persoalannya tinggal langsung kita mengatur posisi, mengatur ukuran. Nah, ini tinggal mau disimpan di mana. Kira-kira kan seperti itu. Nah, itu untuk untuk elemen yang gambarnya ada yang hijaunya tadi. Selain itu banyak Bapak dan Ibu, misalkan kita mau menggunakan elemen-elemen tambahan di sini banyak. Contoh misalkan saya akan menggunakan yang segitiga ini. Nah, ini tinggal diklik, otomatis pindah ke sini ya. Nah, ini untuk apa? Biasanya ini untuk variasi template agar pewarnaannya lebih menarik misalkan. Nah, ini tinggal ditarik saja misalkan, kemudian disimpan di sini. Nah, supaya tampilannya beda. Nah, kita paskan di situ, kemudian kita kasih warna. Cara warnanya di sini ya. Ini tinggal diklik warna, kemudian kita kasih samakan hitam dengan ini. Nah, otomatis tampilannya beda dengan yang tadi ya. Ini tinggal ini geser dulu misalkan. Nah, sebetulnya itu cara untuk memasukkan. Nah, elemen-elemen yang lain silahkan. Caranya sama, tinggal diklik langsung pindah, klik langsung pindah ke sini. Nah, itu untuk menu elemen. Yang kedua, menu unggahan tadi. Menu unggahan ini adalah tempat untuk memasukkan media yang memang tidak ada di Canva, tapi ada di Drive kita atau di online ya misalkan. Nah, menggunakan fasilitas ini. Lalu yang seterusnya di sini ada menu tag. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Diklik, kemudian di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada untuk judul, ada subjudul, kemudian ada yang subtema di bawah. Nah, ini ada besar, tengah dan kecil. Atau kita mau menggunakan jenis-jenis huruf yang memang di sini cukup banyak dan bagus-bagus sekali. Nah,
Ini tinggal dipilih saja. Caranya sama, memindahkannya dengan memindahkan elemen. Nah, misalkan salah satu contoh, nah saya akan memasukkan salah satu tag ini. Ini tinggal diklik, ya, diklik, otomatis dia akan pindah ke sini. Nah, ini besar kecilnya tinggal didorong dari sudut gitu kan, dari sudut, jangan dari samping ya. Nah, ini tinggal diganti aja hurufnya kan gitu. Misalkan diganti dengan kalimat selamat gitu kan. Nah, itu cara memasukkan tag. Nah, pindahkan, misalkan simpan di mana, seperti itu. Nah, itu untuk tag. Nah, untuk jenis lainnya silahkan dipilih. Lalu yang seterusnya di sini ada audio. Nah, ini tinggal coba kita buka audio. Ini fungsinya sama, bahwa audio ini bisa digunakan untuk background kita di video nantinya. Nah, kalau seandainya kita cukup dengan yang ada ini, karena ini ada beberapa audio bawaan ya, ya silakan tinggal dipilih. Tapi kalau misalkan ada kita punya audio tersendiri, caranya menggunakan tadi, menggunakan unggahan, cari, klik, open, langsung bakal pindah ke sini. Nah, ini tinggal dipilih, misalkan saya contoh ya, untuk ngetesnya kan bisa di sini. Ini tinggal di play dulu kalau kita ingin mendengarkan, misalkan ini seperti apa sih, kita takutnya nggak cocok. Nah, bisa di play dulu di sini, preview di sini, nanti dia akan lihat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sudah dirasa oh ini cocoklah dengan tampilan video kita. Nah, ini pindahkan ke sini. Caranya sama, ini tinggal diklik saja. Nah, otomatis dia akan pindah ke sini. Lalu di bagian atas di sini ada sebuah bar. Nah, bar ini untuk pengaturan, maksudnya dari mana kita nanti mulai musik ini akan dijalankan. Nah, Bapak Ibu, di sini barnya sudah muncul. Ini untuk preview, tinggal diklik saja di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk bagaimana cara memasukkan background ke presentasi kita. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, di bawah sini ada termasuknya ada video. Ya, ini juga video, kalau kita buka ini cukup banyak. Oh ya, di sini Bapak dan Ibu untuk audio, video, teks dan lain sebagainya. Di sini ada yang berbeda. Ada tulisan sini gratis ya. Gratis artinya ini bisa digunakan oleh pengguna akun Gmail biasa. Tetapi kalau ada yang seperti ini, ada tulisan edu, ini sebetulnya hanya bisa digunakan oleh pengguna yang menggunakan akun belajar.id. Kenapa? Karena ini sebetulnya yang berbayar, premium ya. Setiap ada tulisan yang edu ini premium. Tetapi bisa kita gunakan ya, dengan catatan menggunakan kita registrasinya menggunakan akun belajar.id, sehingga semua yang ada di sini, fasilitas yang di sini yang premium sekalipun menjadi gratis untuk kita. Baik, video ini ketika kita buka Bapak dan Ibu, nah ini sebetulnya kan bisa digunakan, bisa tidak, terserah Bapak dan mau menggunakan mau tidak misalkan. Nah, ini caranya sama Bapak dan Ibu. Caranya ini tinggal diklik, misalkan kita butuh dengan video yang ada di sini, karena ini bisa mendukung untuk presentasi kita misalkan, silahkan misalkan. Tapi kalau tidak ada, sama caranya kita gunakan video yang ada di drive kita. Caranya tinggal menggunakan unggahan tadi. Nah, ini juga sama, tinggal diklik langsung pindah ke sini. Nah, lalu di sini ada sematkan. Nah, di sini Bapak dan sekalian, sematkan itu misalkan kita ingin memasukkan link YouTube kita ya, link YouTube misalkan di sini, atau misalkan ingin memasukkan Google Map ya, atau Sport TV atau Vimeo dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, Instagram, Facebook. Nah, misalkan kita ingin memasukkan link YouTube di sini, tentu kita harus mengambil linknya dulu. Nah, caranya tentu kita ambil dulu dari link kita. Nah, tinggal pastikan di sini kalau memang kita sudah punya akun ya, punya link ya, link YouTube kita atau link YouTube orang, tapi yang tentunya sesuai dengan materi atau bahan ajar. Ini tinggal di enter. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini langsung masuk ke sini. Ini tinggal diatur aja sedemikian rupa, tapi nanti kita praktekkan. Ini hanya baru kita contoh memasukkannya saja ya. Kita juga bisa memasukkan QR code. Nah, ini QR code dari link yang kita punya. Ini tinggal diklik QR code-nya. Nah, tinggal kita masukkan, misalkan QR code itu bisa digunakan saja untuk
link evaluasi. Misalkan kita membuat evaluasi di form Google, di Google Form atau di Microsoft Form misalkan. Nah, linknya itu tinggal dipastekan di sini baru buat QR code-nya. Nah, otomatis nanti akan muncul di sini. Nah, jadi siswa bisa ada dua pilihan, bisa scan QR code atau bisa klik link yang kita simpan di sini. Baik Bapak dan Ibu, itu sebagai pengantar saja. Nah, kita coba sekarang untuk mulai mendesain sebuah bahan ajar menggunakan Canva yang coba kita lengkapi dengan berbagai fitur yang ada di sini kita manfaatkan. Baik, yang pertama tentu tadi kita sudah memilih dulu yang namanya template. Nah, kebetulan yang kita pilih adalah template ini. Nah, tentunya Bapak dan Ibu tinggal langsung saja kita mendesain di sini. Pertama kita akan buat dulu template awal atau pembukaan dari bahan ajar. Biasanya kita gunakan kalimat atau kata-kata misalkan selamat datang. Nah, apabila misalkan kita butuh atau memerlukan jenis font yang lebih dari ini, nah pertama bisa saja ini kita buang dulu Bapak dan Ibu. Ini bisa saja kita buang, maaf. Nah, ini kita buang dulu, lalu klik teks. Nah, di sini banyak pilihan mau menggunakan jenis font yang seperti apa, misalkan mau yang bertumpuk atau gabung seperti ini, boleh, silakan. Nah, saya coba akan menggunakan yang biasa saja. Nah, saya gunakan yang ini misalkan. Ini tinggal diklik. Nah, kalau sudah masuk ke sini, mana huruf yang tidak diperlukan ya ini tinggal diklik kemudian di delete saja di keyboard kita. Nah, ini termasuk juga nih. Kita butuhnya hanya satu ini misalkan. Nah, baru kita tuliskan di sini. Misalkan selamat datang kan di pembelajaran. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal diatur-atur saja. Nah, kita rata tengahkan dulu menggunakan ini, rata tengah semua. Maaf. Kita blok buat rata tengah. Ya. Kemudian ini kalau terlalu besar, nah kita kecilkan di sini. Nah, sekarang seperti ini. Selamat datang di pembelajaran. Nah, ini disimpan kita awal, ya kan? Nah, kemudian baru kita masukkan mata pelajarannya. Nah, saya akan menggunakan yang ini, yang tadi sudah di-download. Kemudian warnanya kita rubah supaya lebih kontras gitu kan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, atau terserah Bapak dan Ibu. Semua ada di sini, semua ada di sini. Nah, misalkan di sini saya tuliskan selamat datang di pembelajaran sejarah misalkan. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, nah baru kita kasih keterangan di sini. Misalkan mau dituliskan judulnya atau mau dituliskan kelasnya, misalkan kita tuliskan saja kelas misalkan. Saya masukkan dulu lagi misalkan yang ini. Nah, ini kita drag ke bawah, kemudian yang kecilnya kita buang. Buang itu caranya tinggal diklik Bapak dan Ibu, kemudian klik delete di keyboard kita ya, supaya ini hilang. Nah, ini tinggal dibuang saja juga. Berarti kita tinggal butuh ini saja. Sejarah misalkan di sini kita tuliskan kelas 10 all jurusan karena kebetulan SMK. Jadi kalau terserah Bapak dan Ibu ini isinya apa saja. Cuma ini caranya saja ya. Ini kita kecilkan saja, misalkan dibuat 100. Nah, lalu kalau seandainya ini jarak terlalu jauh seperti ini ya, ini tinggal diblok Bapak dan Ibu. Nah, biar kita renggang. Nah, di sini ada tanda jarak ya. Klik kalau di jarak ini. Lalu tinggal digeser jarak barisnya. Nah, biar merapat. Kalau ini jarak huruf. Nah, ini jarak huruf yang atas, kalau jarak baris yang bawah. Kalau dirasa sudah cukup, ya sudah. Nah, tinggal kita senterkan, kalau mau disenterkan, kalau mau rata kiri, kemudian kita atur posisinya. Nah, misalkan di sini. Ini kalau terlalu menutupi, tinggal digeser. Nah, seperti itu.
Oke, selamat datang di pembelajaran sejarah kelas 10 all jurusan atau semua jurusan, atau terserahlah tulisan seperti apa. Nah, apa perlu kita menggunakan elemen lain? Ya silahkan. Nah, misalkan kalau ini mau diganti, ya tinggal diganti. Kita cari di sini di elemen, ya. Klik elemen. Nah, kalau seandainya kita punya foto, misalkan, ya, foto tentang pengantar mapel sejarah, ya silahkan bisa upload misalkan. Kalau di sini, nah kebetulan di sini kalau kita ketikkan sejarah ya masuk ke foto-foto seperti ini. Tapi yang penting kan caranya. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu misalkan ada yang pas di sini, ya gambarnya pas yang ada di Canva ini, ya ini tinggal dipindahkan saja. Ya. Ini caranya. Misalkan saya ambil salah satu gambar yang ini, tinggal di drag saja ke sini, kemudian dipaskan sampai betul-betul masuk di yang sudah ada ini. Nah, dia akan masuk di sini, gitu kan? Akan masuk di sini. Nah, itu caranya. Atau kalau misalkan kita tidak ada gambar yang memang disediakan oleh Canva, melainkan kita punya sendiri misalkan. Nah, ini tinggal klik unggah, lalu klik unggah media, kemudian kita nyari di misalkan Google Drive atau di Dropbox atau di Facebook atau di Instagram. Tapi kalau misalkan ada di perangkat, tinggal klik perangkat. Nah, kita cari yang kita punya, misalkan yang mau kita terapkan. Nah, tinggal kalau sudah ada, misalkan tinggal diklik, ya contoh saja ini diklik, atau ini aja diklik misalkan, kemudian open. Nah, otomatis akan berpindah ke sini. Ini caranya tinggal memindahkan sama, ya kan? Memindahkan sama. Atau misalkan saya pindahkan ini, nah ini tinggal diklik tahan baru di drag sampai betul-betul dia masuk ke dalam. Kalau sudah masuk, udah dilepas, dia otomatis gitu. Oke, nah kalau dikira ini udah selesai, nah ini kalau misalkan ini kita mau pakai logo di sini, nah kita cari logo. Misalkan kalau tidak ada, caranya tadi kita unggah media lagi, kemudian cari logo sekolah misalkan. Nah, ini tinggal dimasukkan, klik open. Nah, kita tunggu proses masuknya dulu. Nah, kalau sudah berhenti seperti ini, berarti ini sudah bisa di-drag. Ini tinggal diklik, kemudian dia pindah ke sini. Nah, lalu ini tinggal dikecilkan saja, disesuaikan. Kalau ini misalkan tidak perlu, tinggal klik delete, buang. Kalau perlu, ya biarkan saja. Ini simpan di sini di atas. Ini misalkan logo sekolah kita. Nah, yuk. Nah, ini udah satu slide selesai untuk selamat datang. Nah, sekarang Bapak dan sekalian, ini kan tampilannya biasa saja. Nah, supaya tampilan agak menarik, maka kita gunakan animasi. Nah, caranya untuk menggunakan animasi itu, kita menganimasikan dulu yang selamat datang. Ini tinggal diklik. Kemudian klik titik 3 di sini lainnya. Nah, cari yang namanya animasi ini, animation. Klik animasi. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa tampilan animasi ya. Tinggal Bapak Ibu sukanya yang mana misalkan. Nah, misalkan yang ini ya. Ini tinggal diklik saja. Otomatis ini sudah masuk. Kemudian yang ini juga sejarah misalkan. Kita menggunakan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelas 10 juga kita menggunakan yang nah ini, atau misalkan nah ini, oke. Nah, itu sudah animasinya sudah masuk. Jadi ketika kita preview nanti itu tampilannya akan seperti itu ya. Kemudian logo kita perlu animasi misalkan. Nah, kita animasikan juga logonya. Nah, tampilannya seperti itu atau mau yang lain. Nah, terserah. Nah, atau pakai yang itu. Oke. Nah, ini satu slide sudah selesai buat kalimat, kemudian judul mapel, dan juga logo, dan juga animasi sudah masuk. Baik Bapak Ibu, slide 1 sudah selesai, kita masuk ke slide 2. Ini tinggal di scroll bawah. Nah, kita akan masukkan di slide 2 ini biasanya judul atau tujuan pembelajaran. Nah, contohnya misalkan kita masukkan di sini. Saya masukkan judul materinya misalkan di sini. Kehidupan. Nah, seperti ini. Ini judulnya, ini bisa diatur-atur, sama caranya sama lah. Yang penting kan kita tahu caranya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini terlalu menutupi, tinggal digeser. Nah,
atau mau dibuang juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, kehidupan manusia, masyarakat. Atau kalau misalkan ingin bentuk tulisan lain, nah tinggal Bapak milih di sini, Bapak Ibu tinggal cari yang sekiranya menarik ketika peserta didik membaca. Kita cari yang model lain, silahkan. Nah, misalkan saya menggunakan ini tinggal diklik. Setelah pindah ke sini, ini karena backgroundnya hitam, kita ganti dulu warna tulisannya jadi putih biar kontras. Nah, ini kalau yang kecil gini bisa dibuang. Nah, misalkan kita tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Ini kita buang dulu, kemudian ini kita perbesar kolomnya. Oke, lalu kita tempatkan di atas. Nah, kalau misalkan ini kegedean, kita buatkan yang misalkan 40. Nah, atau 60. Nah, kalau ini terlalu berdempetan, tadi caranya tinggal klik jarak, kemudian ininya diturunkan atau dinaikkan supaya tidak terlalu rapat. Nah, ini kita bisa geser. Nah, kemudian logo ini kita simpan di atasnya kalau kita mau menggunakan logo bawaan, tapi kalau mau ganti silahkan. Nah, seperti itu. Nah, ini judul. Kemudian kita masukkan lagi misalkan tujuan pembelajaran. Nah, bisa kita gunakan huruf yang ada, misalkan ini. Nah, kita perbesar dulu. Nah, tinggal kita ganti dengan tujuan. Nah, kita perbesar. Oke, nah itu tujuan pembelajaran. Oke, atau mau disimpan di sini tujuan pembelajarannya boleh, terserah. Ini kalau tidak dipakai kita bisa buang. Nah, ini kan sekedar pemanis saja sebetulnya, bisa kita buang atau bisa kita manfaatkan. Kalau kita manfaatkan ya tentu harus ada fungsinya. Ya, misalkan biar agak manis taruh di mana gitu kan, bisa saja di situ. Nah, tujuan pembelajaran, baru kita masukkan tujuan pembelajarannya apa gitu kan. Nah, misalkan saya masukkan tujuan pelajarannya, kita cari lagi huruf yang lain, yang kecil saja. Kalau ini, nah, misalkan ini saya masukkan di sini. Oke, saya paste saja yang ada, kemudian kita ganti warnanya jadi putih. Putih, kemudian rata kiri. Oke, kalau ini kepanjangan tinggal didorong gitu kan, ini naikin ke atas, kita atur di sini. Nah, seperti ini. Ini terlalu renggang, kita rapatkan. Nah, seperti itu. Kalau kebesaran kita kecilkan, diatur-atur saja. Yang penting ketika siswa kita melihat ini menarik gitu kan. Nah, tentunya di sini ada kalimat. Nah, kalau misalkan kita mau memberikan kalimat ya, nah, kita pakai ini misalkan. Nah, di sini siswa mampu. Siswa atau yang biasa Bapak Ibu gunakan ketika mau memasukkan tujuan pembelajaran itu apa. Nah, ini tinggal disimpan di situ. Kemudian kita kasih warnanya supaya agak kontras. Oke, udah selesai. Nah, tujuan pembelajaran gini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan fotonya ya. Nah, tentu foto berkaitan dengan ini gitu kan. Nah, contoh misalkan kalau saya mau masukkan foto tentang masa praksara. Nah, caranya tinggal unggahan di sini, klik unggahan. Nah, kalau misalkan kita coba kita cari ada fotonya di sini misalkan. Kalau tidak ada kita unggah saja, kita unggah, kemudian kita cari. Nah, ini ada foto, kemudian open.
masuk ke sini. Kalau sudah, tinggal langsung, caranya sama, tinggal di drag, masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi senyawa antara judul dengan gambar yang kita sajikan. Nah, ini slide kedua. Oh ya, mau memberikan animasi? Ya silahkan, kita tinggal berikan animasi. Klik, kita animasikan dulu gambarnya. Klik animasi, kemudian pakai yang mana? Nah, pakai yang itu. Kemudian tulisannya kita animasikan. Ini juga kita animasikan. Tujuan pembelajaran kita animasikan. Yang bawahnya kita animasikan. Nah, gitu. Jadi lebih bagus gitu kan. Nah, itu slide kedua. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, nah tahapan-tahapan pembelajarannya ya apa saja yang harus dimasukkan di sini kan gitu. Nah, banyaknya materi tentunya ya tinggal dimasukkan yang penting caranya ya, yang penting caranya. Nah, sekarang anggap saja materi ini sudah masuk semua. Tetapi kita ingin memasukkan video pendukung, video pendukung pembelajaran. Nah, video pendukung pembelajaran caranya berarti kita harus input video. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, kita akan menggunakan ini. Di sini ada menu video. Ini tinggal diklik. Kemudian kita cari di sini. Kalau seandainya ini ada ya di sini tentang materi pendukungnya ya, video pendukung, nah, boleh kita ambil di sini. Ya, ini kan gampang, tinggal klik, dia akan berpindah ke sini, Akan tetapi tentu harus yang jamu. Bagaimana kalau videonya tidak ada? Coba kita hapus dulu ini. Nah, ini kita cari di tempat drive kita atau di laptop kita. Caranya tetap masuk ke unggahan, klik unggahan, kemudian unggah media, kemudian kita cari di perangkat. Nah, saya akan mencari sebuah video yang pendukung pembelajaran misalkan. Nah, ini misalkan ini video, klik kemudian open. Nah, tunggu beberapa saat karena ini video mungkin agak sedikit memakan waktu misalkan, ya nggak masalah gitu kan. Makanya video itu yang penting adalah tidak terlalu besar ukurannya. Kita tunggu sampai selesai. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah masuk ya, sudah terunggah ke sini. Caranya tinggal langsung diklik, atau kalau misalkan karena ini sudah ada tempat seperti ini, caranya tinggal di drag. Nah, seperti mindahin gambar sampai betul-betul masuk ke sini. Nah, sampai betul masuk. Nah, itu kan video langsung nyala langsung. Gitu. Jadi ngeceknya gitu. Kalau misalkan kita tidak mau menggunakan yang ada ya, kolom atau tempat yang ada, ini tinggal di drag langsung. Nah, dia akan masuk ke sini. Bisa diatur-atur di sini. Gitu. Oke, tapi saya akan menggunakan kolom yang ada, kemudian ini kita tinggal ngatur. Nah, tinggal ngatur-ngatur seperti ini. Lalu kita kasih keterangan di sini misalkan silahkan simak tayangan berikut. Nah, ini artinya kita mengajak siswa untuk menyimak ini video ini ya. Ini kalau misalkan tidak dibutuhkan tinggal di delete menggunakan keyboard. Oke, nah ini tinggal diposisikan. Manis-manisnya Bapak Ibu yang mengatur lah gitu kan. Ini kalau kurang besar tinggal dibesarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan mau dipakai ya boleh, mau dibuang juga tidak apa-apa. Misalkan pakai nama sekolah atau apa boleh. Baik. Nah, ini cara memasukkan video. Lalu selanjutnya bagaimana cara sekarang kita memasukkan link video. Kalau ini kan video yang dari drive kita ya, dalam bentuk video. Nah, berarti kita di halaman berikutnya di sini. Nah, kita coba di sini. Nah, kita ingin memasukkan link video. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, kita scroll ke bawah ke sini. Nah, link video itu biasanya kan dari YouTube ya, atau coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, karena kita akan misalkan memasukkan dari link YouTube, baik YouTube kita maupun
YouTube orang yang tentunya videonya ya berkaitan. Nah, saya akan menggunakan dari YouTube. Ini tinggal diklik. Lalu Bapak dan Ibu, lagi-lagi kalau misalkan di sini ada kebetulan ya, coba kita cari misalkan masa praaksara. Kalau misalkan ada, nah, ini ada beberapa materi, video materi tentang masa praaksara. Nah, ini kalau ada seperti ini tinggal diklik gitu kan, tinggal diklik. Nah, otomatis Bapak dan Ibu dia akan masuk ke sini. Tapi ini kan dari YouTube ya, dari YouTube. Nah, ini tinggal dibesarkan, kemudian diatur sedemikian rupa. Nah, seperti itu. Nah, itu cara kalau misalkan kebetulan YouTube-nya, video YouTube-nya ada di sini. Tapi kalau misalkan kita ingin video kita sendiri, YouTube kita sendiri, maka tentu yang kita masukkan adalah linknya. Nah, kita hapus dulu ini. Kemudian klik video di sini. Kemudian kita cari link kita sendiri. Nah, kebetulan saya ada link di sini. Nah, ini link YouTube sendiri gitu kan. Tinggal langsung kita pastekan di sini biar mencari sendiri. Ini tinggal di Ctrl V di sini. Nah, ini sudah masuk. Lalu kemudian enter. Nah, ini otomatis masuk ke sini. Videonya yang mana? Oh, ini. Ini tinggal diklik langsung Bapak dan Ibu. Ya, diklik langsung. Nah, otomatis seperti tadi akan berpindah ke sini. Nah, ini kita bisa buang Bapak dan Ibu karena tidak terpakai. Kecuali kalau kita mau menggunakan. Nah, ini tinggal diatur-atur. Ini misalnya. Atau ini juga kita bisa buang. Nah, ini tinggal diatur-atur saja. Ini tinggal ditarik sampai betul-betul kelihatan. Mau dikasih keterangan juga nggak apa-apa di sini. Oke, itu memasukkan link videonya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, apabila materi ini sudah selesai, tentu kita biasanya diakhiri dengan evaluasi ya, dan survei karakter. Nah, untuk evaluasi dan survei karakter ini kita menggunakan slide berikut. Nah, ini atau misalkan mau mencari, nah pakai ini aja yang agak lebih. Ini tinggal kalau mau memindahkan tinggal diklik ke atas ini. Nah, supaya ada di bawah ini. Nah, saya akan menggunakan slide yang ini. Nah, ini kita kecilkan dulu, takut sewaktu-waktu butuh. Nah, berarti kita kasih tugas dulu di sini. Misalkan saya berikan judul di sini evaluasi. Nah, seperti ini. Kita kecilkan, dibuat 70 misalkan. Nah, mau center tengah, oke, atur-atur saja, oke. Nah, di sini sudah ada evaluasi, oke. Nah, evaluasinya apa saja yang akan kita buat? Misalkan saya akan membuat evaluasi dan survei karakter. Nah, tentu di sini kita harus menyiapkan link yang akan kita gunakan. Link ini nantinya bisa dibuat dengan atau disimpan dengan dua cara. Yang pertama bisa klik langsung, link klik langsung, atau kita bisa menggunakan QR code ini. Ya, jadi bisa dua cara. Bisa menggunakan link atau bisa menggunakan QR code. Yang terpenting link evaluasinya sudah disiapkan. Nah, evaluasi ini biasanya kita buat di Google Form maupun di Microsoft Form misalkan. Tentu sudah kita siapkan dulu. Oke. Kita akan membuat dulu tempatnya ya, membuat dulu tempatnya sedemikian rupa. Nah, saya akan mencari elemen. Nah, untuk mencari elemen di sini yang bisa kita gunakan di sini, klik elemen Bapak dan Ibu. Kemudian kita cari. Nah, di sini kita buang dulu. Nah, kita cari misalkan sesuatu yang atau icon lah, misalkan klik icon di sini. Kita coba cari elemen yang
pas gitu bisa kita gunakan. Kita banyak di sini Bapak dan Ibu kalau mau menggunakan macam-macam elemen ini banyak sekali. Nah, saya coba pilih ini satu nih, klik. Nah, ini coba dikecilkan, kita simpan di sini. Lalu nyari satu lagi untuk, nah, misalkan saya pakai ini. Nah, evaluasinya, oke. Kita evaluasi, simpan di sebelah kiri, kemudian survei karakter kita simpan sebelah kanan. Nah, sini. Nah, ini kalau tidak diperlukan, ini bisa di-delete juga Bapak dan Ibu, ini buang saja ya. Nah, tinggal kita berikan nama di sini, misalkan ini kita ganti saja. Evaluasi, ini untuk yang bawah, atau kita ganti hurufnya. Nah, ini tinggal didorong aja ke atas. Nah, segini cukup lah. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kerangkanya sudah jadi ya, kerangkanya sudah jadi, tinggal kita membuat atau menyimpan linknya. Nah, linknya ini bisa langsung dituliskan di sini, atau bisa kita menggunakan QR code yang ini. Nah, coba kita menggunakan QR code dulu. Tentunya kita siapkan dulu linknya. Nah, contoh di sini saya sudah menyiapkan untuk evaluasinya. Nah, ini saya buat di worksheet ya. Bapak dan Ibu bisa juga membuat di Google Form atau di Microsoft Form. Nah, kalau sudah di copy, kita klik barcode-nya. Klik barcode, kemudian tempel di sini atau pastekan di sini link tadi yang telah di copy. Klik. Nah, baru kemudian buat kode. Nah, dia akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi ini bisa langsung di-scan dengan HP siswa ya, sehingga langsung mengarah ke mana? Mengarah ke evaluasi. Nah, seperti itu. Nah, itu cara menyimpan barcode-nya. Begitupun yang survei, misalkan survei. Nah, saya menggunakan survei ini menggunakan Mentimeter. Nah, ini saya gunakan Mentimeter. Klik di sini, kemudian di copy, kemudian kita masuk ke sini, kemudian kita pastekan, ini buang dulu. Nah, ditempel atau dipastekan di sini. Kemudian buat kodenya. Nah, ini sudah terbentuk. Jadi sudah ada QR code untuk evaluasi dan QR code untuk survei. Nah, tinggal simpan di sini. Jadi tempatkan saja. Nah, itu cara yang pertama, artinya kita menyimpan QR code di sini. Cara yang kedua, kita bisa membuatkan linknya langsung. Jadi ketika diklik langsung masuk ke evaluasi dan survei. Caranya, Bapak dan Ibu tentu membuatkan dulu tempat. Nah, tempat ini bisa kita menggunakan yang kita punya, icon, atau bisa tadi caranya kita ngambil lagi di elemen di sini. Karena di elemen sendiri ini banyak yang kita bisa gunakan. Tapi saya akan menggunakan icon yang saya punya. Nah, caranya unggah, masuk ke unggahan, kemudian unggah media, klik perangkat. Nah, saya akan menggunakan yang ini ya, dua icon ini misalkan saya akan gunakan, dimasukkan dua-duanya, klik open. Nah, ini sudah masuk dua-duanya, tinggal langsung diklik, klik sini. Nah, baru kemudian kita kecilkan. Oke, nah saya tempatkan di sini, atau saya tempatkan di sini saja. Misalkan, kemudian yang satunya kita bisa tempatkan di sini. Di mana saja ya, di mana saja terserah. Oke. Nah, kalau misalkan kita untuk evaluasi, nah ini pakai yang atas misalkan evaluasi, berarti kita harus membuatkan dulu kalimat di sini ya untuk menyimpan linknya. Nah, saya copy aja dulu dari sini yang evaluasi, klik Ctrl C, kemudian Ctrl V,
baru simpan di sini. Ya, simpan di sini. Kemudian hurufnya misalkan ini kan hitam, mau diganti dengan warna yang lebih kontras, putih misalkan, atau dengan warna yang warna itu. Nah, ini bisa masuk di sini, kita tempatkan di sini. Kemudian yang survei juga sama, ini di copy, paste, kemudian simpan di sini. Kemudian kita warnanya ganti. Nah, jadi tidak terlalu mencolok. Lalu setelah ini Bapak dan Ibu, kita akan masukkan linknya, ya. Klik, kalau enggak ini digabungkan dulu. Kenapa? Karena khawatir siswa hanya mengklik gambar tapi tidak mengklik kata ini. Kalau hanya mengklik gambar nanti tidak terbuka. Maka ini bisa digabungkan dengan cara ini di blok, kemudian klik kanan, gabung. Nah, gabung. Jadi mau klik dimanapun pasti nanti terkoneksi. Ini juga kita gabungkan dulu, kemudian klik kanan, gabung. Nah, kalau sudah dia mau klik di gambarnya, mau klik di hurufnya, nanti akan terkoneksi. Nah, sekarang tinggal masukkan linknya. Klik dulu, yang evaluasi dulu. Klik evaluasi, kemudian tadi link evaluasinya. Nah, ini survei. Nah, link evaluasinya ini tinggal di copy. Kalau di Google Chrome atau di Microsoft Chrome tinggal copy. Kemudian klik yang evaluasi ini, lalu kita cari linknya di sini, tempat penyimpanan link. Klik titik 3 ini. Nah, di sini ada tautan. Nah, ini tautan link ya. Ini tinggal diklik, kemudian pastekan di sini. Setelah itu baru terapkan. Nah, itu sudah masuk sini. Kemudian yang kedua, surveinya kita copy, kemudian klik survei, kemudian klik titik 3, baru cari link atau tautan. Kemudian Ctrl V, di sini baru terapkan. Nah, ini sebetulnya 4 ini sama. Jadi bisa kita memberikan perintah kepada siswa, mau menggunakan QR code silahkan, mau mengklik link juga silahkan. Gitu. Nah, ini bisa diberikan perintah misalkan. Nah, perintahnya bisa saja. Nah, misalkan di ini kita berikan perintah ya, perintah. Nah, silakan untuk mengerjakan evaluasi dan survei bisa melalui scan barcode atau klik link. Nah, ini kecilkan saja misalkan 20. Nah, simpan di sini, kemudian center tengah. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah cukup jelas ketika siswa misalkan diberikan arahan untuk mengerjakan evaluasi dan survei karakter atau evaluasi diri. Nah, ini pun Bapak dan Ibu bisa dibuat terpisah. Misalkan satu slide evaluasi, satu slide berikutnya survei. Silakan, itu bisa survei dijadikan penutup misalkan. Nah, tinggal sekarang kita terakhir berikan animasi. Ya, klik, cari animasinya, animasikan. Kemudian ini juga, kalau ini sudah beranimasi sendiri ya. Nah, yang ininya kita animasikan. Kemudian ini juga kita animasikan. Evaluasi dan surveinya kita buat. Nah, kita animasikan juga supaya kelihatan bagus. Yang ini juga kita evaluasikan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai semua. Artinya kalau ini sudah dianggap cukup, ya sudah, gitu kan. Tetapi sebelum kita menjadikan video atau presentasi, kita harus membuang dulu slide yang tidak terpakai, karena ini banyak yang kita tidak gunakan. Kalau ini dibiarkan nanti akan ikut ke render, gitu kan. Jadi ini harus dibuang. Nah, untuk membuang ini kan tentu tinggal diklik hapus halaman ya, hapus slide. Tapi kan satu-satu ya, lama. Atau bisa dengan cara kita dibuat slide-nya di bawah. Nah, ini tinggal klik yang tanda panah kecil ini, klik. Nah, maksudnya halamannya biar muncul ya. Nah, berarti kita akan membuang halaman
yang terpakai sampai halaman 5 tadi 5 slide, berarti halaman 6 sampai terakhir. Nah sini ini tinggal dibuang. Caranya tinggal klik yang halaman 6, hidupkan, kemudian kita menuju ke paling belakang, kemudian klik shift ya di keyboard, klik shift, baru kemudian klik halaman 15. Nah otomatis terblok semua, baru klik delete di keyboard, delete. Nah otomatis hilang semua. Jadi menyisakan halaman yang hanya diperlukan saja gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah ini kalau sudah selesai kita buang ininya, kemudian sebelum kita jadikan presentasi atau video, kita coba preview dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, kita tempatkan di awal dulu di sini dari halaman slide pertama, kemudian kita klik yang 3 titik ini. Nah, 3 titik ini lalu klik tampilkan. Nah, di sini ada pilihan otomatis dan ada pilihan standar. Kalau pilihan standar itu kita yang mengoperasikan, artinya ketika memindahkan dari slide ke slide yang lain kita yang mengoperasikan. Atau putar otomatis. Nah, putar otomatis itu ketika misalkan kita preview, maka dia akan berjalan sendiri dengan durasi 5 detik. Atau ini bisa kita rubah, dipercepat misalkan 3 detik. Atau diperlambat misalkan. Kalau untuk mata pelajaran biasanya agak lama gitu kan, dibacanya 6 atau 7 detik. Nah ini kan untuk preview saja. Kalau sudah klik, coba kita lihat tampilkan. Nah seperti ini. Nah dia akan jalan sendiri gitu. Nah itu dia akan jalan sendiri, ya kan. Itu. Nah tadi itu video ya gitu. Nah ini karena materinya sedikit. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Nah itu kalau cara menggunakan tampilannya dengan otomatis. Tapi kalau misalkan kita di standar, nah standar kita klik yang standar, kemudian kita tampilkan, otomatis kita yang memindahkan. Gitu. Nah seperti ini. Kalau presentasi kan seperti ini. Nah ini kan slide 1. Untuk memindahkan ke slide 2, tinggal diklik saja di sini. Klik. Nah, otomatis dia pindah. Seperti halnya di PowerPoint. Kemudian di 3. Nah ini videonya sudah jalan gitu kan Bapak dan Ibu. Kalau kita mau stop, kita tinggal di stop ya. Nah, kemudian kita pindahkan ke halaman berikutnya. Nah ini videonya ini juga sudah nampak, kita coba. Nah ini sudah masuk, jalan juga. Kemudian kita coba slide berikutnya. Nah di sini. Nah ini tinggal di scan menggunakan HP kita ya, menggunakan HP kita. Nah kita coba yang evaluasi ini. Yang evaluasi ini kita klik. Nah otomatis Bapak dan Ibu dia masuk ke evaluasi ini. Ini kebetulan yang saya buat di worksheet ya, di liveworksheet.com. Nah di sini. Tapi kalau Bapak dan Ibu membuatnya di Google Form juga silahkan. Nah kita cek surveinya di sini, klik. Nah dia akan masuk ke survei. Nah kebetulan ini surveinya saya menggunakan Mentimeter. Ya, Mentimeter, kemudian siswa tinggal langsung di sini sudah ada pertanyaan apa yang kalian peroleh setelah mempelajari materi tentang praksara. Jadi siswa menjawab apa gitu kan di sini. Kalau sudah selesai baru submit dan seterusnya gitu kan. Nah ini harus dibuat dulu di Mentimeter. Nah untuk penjelasan Mentimeter dan live worksheet itu mungkin di video berikutnya. Atau Bapak dan Ibu yang menggunakan Google Form dan Microsoft Form ya sama saja sih sebetulnya gitu. Nah ini berarti kan sudah jalan. Kita kembali lagi ke editan di sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita tinggal memindahkan atau tinggal menjadikan video ini disajikan kepada siswa. Nah tetapi sebelumnya tentu Bapak dan Ibu sekalian, apabila misalkan kita ingin menggunakan sound ya, ingin menggunakan background supaya tampilan ini lebih bagus, bisa itu kan. Caranya bagaimana? Caranya kita masukkan dulu di sini ada audio ya. Klik audio. Nah, kita kembali ke halaman 1 dulu, ke slide 1. Klik audio di sini. Nah, di sini ada beberapa audio yang memang kita bisa gunakan ya, yang bisa gunakan. Tentu kalau yang menggunakan yang menggunakan akun belajar.id, nah ada tulisan edu, sebetulnya itu kan berbayar. Kalau misalkan menggunakan akun belajar ID ini bisa digunakan, tapi kalau menggunakan akun Gmail biasa ini
berbayar gitu kan. Nah, yang gratis juga banyak Bapak dan Ibu, banyak sekali ini gratis sebetulnya. Nah, caranya kalau kita ingin menggunakan ini tinggal diklik ya, diklik. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Otomatis dia pindah ke sini. Nah, ada indikatornya nih, bisa kita lihat di atas sini. Dan ini bisa kita cek di sini ya. Kita bisa cek di sini. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasukkan panduan. Dalam arti kita akan muncul foto kita atau recording kita muncul di sini sambil menerangkan materi yang disajikan. Nah, berarti kan kita harus recording ya, agar ketika materi ini diberikan kepada siswa, kitanya pun ada gitu di sini. Nah, caranya begini Bapak dan Ibu sekalian. Kita mulai untuk melakukan perekaman dengan cara klik titik 3 ini, lalu di sini ada tulisan tampilkan dan rekam. Ini ketika diklik Bapak dan Ibu sekalian, nah di sini kita akan masuk ke studio ya, studio rekaman. Ini tinggal diklik. Nah, ini akan tampil kamera yang merekam kita, yang tentunya sesuai dengan kamera yang terpasang di laptop kita ya. Ini dipastikan muncul, kemudian dipastikan soundnya. Nah, ini seperti ini berarti kan sudah nyala, seperti ini dipastikan. Kalau sudah, kita klik mulai rekam. Akan tetapi Bapak dan Ibu, sebelumnya kita bisa saja menambahkan teks catatan di sini. Maksudnya supaya kita itu apa ya, kita punya catatan atau punya data yang apa yang kita sampaikan di slide itu muncul di sini sebagai kata tambahan. Karena yang di slide itu kan hanya inti-intinya saja, tetapi materi yang sesungguhnya kan ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita kembali dulu ke pengeditan, ke sini ya, kita keluar dulu. Nah, setiap slide tentu kan ada uraian materi gitu ya. Kalau semacam selamat datang di pembelajaran ini mungkin sih tidak ada masalah, tapi kalau misalkan sudah masuk ke slide tentang materi ya, tentang materi, nah tentu kita harus menyampaikan materi tersebut. Nah, caranya Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa memberikan catatan itu. Nah, di sini kita klik catatan. Klik catatan. Nah, di sini kelihatan halamannya halaman 2. Kalau kita pindahkan di sini menjadi halaman 1. Jadi apa yang akan kita sampaikan gitu bisa saja Bapak dan Ibu ketikkan di sini atau copy paste dari data kita tentang materi itu. Nah, manfaat lain kita bisa ini sebagai contekan lah gitu, sebagai contekan ketika misalkan kita menyampaikan materi tidak melihat ke mana, ke buku kita, tetapi melihat ke layar sambil melirik ke data yang tadi tampil itu. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, bisa saja Bapak dan Ibu di sini membuat catatan sendiri, misalkan. Kalau selamat datang mungkin sih tidak ini ya, mungkin kita sedikit. Tapi kalau sudah ke materi kan panjang, kita menyampaikan materi, gitu kan. Nah, seperti misalkan saya akan contoh saja, saya akan mengcopy kalimat ini, tapi sebetulnya kan bisa saja kita ngambil dari dari materi kita. Tapi ini contoh saja Bapak dan Ibu. Nah, kita pastekan di sini. Nah, berarti ada di halaman 2. Ini adanya jadi di klik catatan, kemudian kita masukkan kata-kata atau kalimatnya di sini. Kalau masuk di halaman 3 juga demikian. Nah, saya akan menuliskan di sini selanjutnya kan, silahkan kalian simak tayangan berikut dengan sekalipun misalkan di sini ada tulisan itu, tapi kan maksud saya di sini ada tentang materi atau apa dan seterusnya. Contoh misalkan di sini, nah di kalimat akhir, nah saya akan memberikan catatan nah misalkan ini kalimat nanti yang akan saya sampaikan ketika ketika rekaman sudah masuk ke slide terakhir. Nah, saya akan bicarain ini, bisa dilihat tadi di samping ya. Oke, kalau sudah, nah, kita coba balik lagi ke slide 1. Kita sekarang mulai rekaman. Nah, caranya tadi klik titik 3 di atas kanan ini, kemudian kita tampilkan dan rekam. Klik ini.
kemudian masuk ke studio rekaman, tunggu sebentar sampai audionya berjalan, kemudian kameranya pun terrekod. Nah, ini sudah muncul kameranya, kemudian soundnya juga, mic-nya sudah oke. Oke, kita coba mulai. Ini tinggal diklik Bapak dan Ibu, mulai merekam. Lagi-lagi tadi kalau untuk memindahkan slide-nya, nah kita menggunakan panah ini ya. Oke, klik mulai. Hitung 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah untuk kelas 10 semua jurusan. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Nah, di sini kan mampu tampil nih ya tulisan. Nah, kita bisa melihat ke sini. Oke, kehidupan masa praaksara dengan tujuan untuk pembelajaran hari ini anak-anak yaitu mampu menganalisa kehidupan dan hasil-hasil budaya masyarakat di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk memindahkan lagi tinggal langsung klik berikutnya. Nah, selanjutnya silakan kalian simak tayangan berikut dengan seksama. Maksudnya jangan video ini. Nanti kan anak klik videonya kan gitu. Nah, itu merekam. Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini bisa kita tadi mau menambahkan. Nah, untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang masa praaksara Indonesia, silakan tonton atau silakan simak tayangan ini. Gitu kan, bisa. Kemudian di slide berikutnya kita klik juga. Nah, sebagai kegiatan terakhir dari pembelajaran hari ini, silahkan kalian melakukan evaluasi dengan cara klik ikon evaluasi atau scan QR code yang ada di layar. Nah, itu sudah cukup jelas ya gitu. Kalau sudah, tadi terlupakan kita memberikan kata penutup ya di slide satu lagi, misalkan bisa saja tambah satu slide sebagai ucapan terima kasih ya, kepada siswa kita. Nah, diakhiri dengan demikian pembelajaran hari ini, sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah selesai Bapak dan Ibu. Klik akhiri rekaman ya. Kalau sudah, klik akhiri rekaman. Nah, ini sedang mengunggah rekaman kita ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai. Nah, jangan lupa ini kan sudah ada link ya, link tautan ini. Ini di copy dulu ya, salin misalkan. Kemudian kita simpan di mana lah gitu kan. Saya simpan di sini, misalkan ini latihan. Kemudian pastekan di sini, Ctrl V di sini. Nah, ini sudah masuk rekamannya. Oke, apa-apa simpan aja dulu. Lalu kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin menyimpan ya dalam bentuk video, nah ini tinggal diunduh. Artinya apa? Kalau link tadi yang dibagikan kepada siswa itu otomatis dibuka secara online oleh siswa. Tapi kalau kita memberikannya dalam bentuk video, nah tentu yang kita gunakan adalah unduh. Nah, kita unduh saja, misalkan kita unduh di sini. Atau kalau misalkan ada kesalahan dari rekaman tadi sebelum kita merekam, ada yang salah dan sebagainya, maka kita harus merekam ulang. Ini dibuang dulu kan, dibuang dulu ya. Nah, kita unduh saja misalkan. Nah, diunduh akan menjadi sebuah file ya, akan menjadi sebuah file dalam bentuk video. Nah, ini sedang berjalan unduhannya. Kita tunggu saja. Sambil kita menunggu unduhan ini selesai, kita coba buka yang kita tadi, link yang kita telah tadi simpan. Nah, yang ini ya. Ini coba kita buka. Kalau mau dipendekkan bisa Bapak dan Ibu pakai gg.gg atau bit.ly juga bisa dipendekkan agar tidak terlalu panjang. Silakan aja. Nah, saya buka dengan web browser baru, klik yang baru, kemudian kita pastekan di sini. Tekan di sini, lalu enter. Nah, ini sudah masuk. Ini artinya ketika ini di link ini dibagikan kepada siswa baik melalui WA, classroom atau apapun, email dan sebagainya, siswa tentu membuka seperti ini. Nah, siswa tinggal langsung mengklik ini. Ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah. Jadi siswa hanya menonton semua nonton. Kemudian apa yang tinggal diklik kerjakan, siswa tidak bisa kan mampu tampil nih. Nah, ya tulisan. Nah, kita bisa melihat ke sini.
Oke, kehidupan masa praaksara dengan tujuan untuk pembelajaran hari ini anak-anak yaitu mampu menganalisa kehidupan dan hasil-hasil budaya masyarakat di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk memindahkan lagi tinggal langsung klik berikut. Nah, selanjutnya silakan kalian simak tayangan berikut dengan step sama. Maksudnya jangan video ini. Nanti kan anak tinggal klik videonya kan gitu. Ini muncul Bu. Kemudian slide berikutnya. Nah, itu. Selama kita tidak memindahkan, di sini bisa kita tadi mau menambahkan. Nah, untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang masa praaksara Indonesia, silakan tonton atau silakan simak tayangan ini, gitu kan, bisa. Kemudian di slide berikutnya kita klik juga. Nah, sebagai kegiatan terakhir dari pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan evaluasi dengan cara klik ikon evaluasi atau scan QR code yang ada di layar. Nah, itu sudah cukup jelas ya gitu. Nah, ini bisa siswa stop dulu kan Bapak dan Ibu, kemudian siswa akan masuk ke evaluasi ke sini atau ke survei. Jadi siswa tinggal klik saja gitu kan, evaluasinya diklik oleh siswa. Nah, videonya kan slide-nya kan di stop oleh siswa. Kemudian klik. Gitu. Diklik, nah otomatis dia akan masuk ke sini ya, ke evaluasi yang telah kita buat. Begitupun misalkan yang survei ini. Nah, ini juga langsung masuk ke sini gitu kan. Nah, ini jadi yang mengendalikan itu guru, tetapi ketika ini ya ada di tangan siswa karena itu ada siswa ya perintahnya. Atau misalkan kita akan menggunakan atau siswa menggunakan QR code ini tinggal di scan aja sama HP ya, tinggal di scan. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan coba men-scan ya, scan dari evaluasi ini menggunakan QR code. Nah, tentu di sini sudah ada aplikasi QR code-nya ya. QR code ini sudah terinstall di Play Store banyak, tinggal klik lalu diarahkan ke sini. Nah, diarahkan ke sini. Nah, otomatis lihat di sini langsung masuk ke URL-nya. Ini tinggal klik OK ya. Tinggal di klik OK. Nah, otomatis di sini sudah masuk ke sini ya, ke evaluasi worksheet yang tadi. Sama sebetulnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita cek juga yang surveinya. Kita lagi scan yang survei. Nah, klik OK. Nah, ini juga sudah bisa masuk. Nah, itu tinggal di-enterkan nama, kemudian dan sebagainya. Jawabannya. Nah, itu cara menggunakan QR code ya, mengerjakan dengan menggunakan QR code. Nah, setelah itu tentu siswa setelah selesai ya tinggal terus menjalani. Kalau sudah tadi terlupakan kita memberikan materinya. Kalau misalnya ada di kata akhir sebagai kalimat perpisahan, kalimat penutup misalkan diakhiri dengan demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua, selain kita membagikan link tadi, kita akan cek kalau tadi kan yang dibagikan linknya ya, kalau dibagikan linknya, memang sebaiknya dibagikan linknya biar tidak memakan tempat juga di siswa, karena link juga bisa dibawa kapan saja. Nah, tetapi kalau seandainya yang tidak ada kuota untuk mengikuti pembelajaran, bisa melihat video kita gitu. Hanya untuk mengerjakan evaluasinya tentu harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini hasil rekaman tadi dalam bentuk video seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita misalkan buka ya, ini sama sebetulnya, cuma ini kan dalam bentuk video gitu. Nah, coba lihat. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bisa berjalan dan ditampil untuk kelas 10 semua jurusan. Selanjutnya silakan kalian. Nah, juga sebagai mengerjakannya kalau dalam bentuk video gini kita tidak bisa klik evaluasi ya, tapi bisanya scan barcode. Nah, ini antisipasinya kan seperti itu, karena ini kan dalam bentuk MP4, jadi yang di scan adalah barcode-nya, jadi sama saja sebetulnya Bapak dan Ibu. Nah, itu dalam bentuk video. Inilah yang dibagikan, misalkan link video tadi. Nah, ini yang dibagikan ke siswa. Jadi ada dua cara. Baik, Bapak dan Ibu, demikian semoga ini bermanfaat ya. Kira-kira kalau ada hal-hal yang ingin
diskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share-nya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.